Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi, guru matematika dari SMA Negeri 1 Megamendung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan sebuah permasalahan peserta didik yang saya temukan ketika mengajar di kelas 12 IPA 2, yaitu permasalahannya adalah kurangnya motivasi belajar matematika peserta didik. Di sini untuk mengukur permasalahannya, maka saya menggunakan penilaian diri peserta didik yang merupakan suatu metode penilaian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan mereka sesuai dengan pengalaman yang mereka rasakan. Di sini manfaat penilaian diri peserta didik ya untuk bagi guru adalah pelajaran akan lebih efisien jika para peserta didik termotivasi dan mandiri. Yang kedua, umpan balik akan membantu guru mengidentifikasi kemajuan peserta didik. Yang ketiga, guru dapat mengidentifikasi langkah-langkah berikutnya untuk peserta didik. Kemudian manfaat bagi peserta didik itu sendiri, yang pertama adalah peserta didik akan menjadi bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menetapkan langkah-langkah berikutnya dalam belajar. Yang ketiga, peserta didik akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik akan menjadi lebih termotivasi. Nah, untuk lembar penilaian diri yang saya gunakan untuk dibagikan kepada masing-masing siswa, formatnya adalah sebagai berikut. Seperti ini, ada pengisian nama, kelas, dan semester, kemudian berisi 11 pernyataan. Di sini siswa, setiap peserta didik wajib mengisi semua pernyataan yang ada dari nomor 1 hingga 11 sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, di sini pedoman penskorannya yang pertama, jika menjawab iya akan mendapat skor 1, jika menjawab tidak akan mendapatkan skor 0. Dengan persentase skor sama dengan skor yang diperoleh berapa dibagi dengan total skor kali 100%. Dan total skornya adalah 11 pernyataan. Kemudian dari kriterianya di sini ada A, B, C, dan K. Untuk A yang sangat baik itu dari 91 hingga 100%. Kemudian yang B dari 81 hingga 90%. Yang C cukup baik dari 71 hingga 80%. Dan yang terakhir kurang atau K itu kurang dari 71%. Nah, di sini penilaian persepsi dari peserta didik adalah untuk mencocokkan persepsi diri peserta didik dengan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah hasil penilaian persepsi diri peserta didik ini akan digunakan sebagai dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Nah, setelah saya membagikan format penilaian diri terhadap peserta didik, kemudian mereka mengisinya, maka didapat hasil dari penilaian diri peserta didik sebagai berikut. Di sini ada nama siswa, kemudian hasil tiap butir penilaian diri peserta didik, kemudian di sini adalah jumlahnya, kemudian persentasenya, dan ini adalah kriterianya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dari masing-masing butir penilaian itu juga akan dibuat persentase sama seperti ini ya. Untuk butir nomor 1 persentasenya adalah di 93,9, butir 2 di 81,8, butir yang ketiga di 69,6, butir yang keempat di 30,3, dan yang butir keempat 84,8, di butir ke-5 30,3, di butir ke 63,6, di butir ke-7 ya. Di butir ke-7 di 63,6, kemudian di butir ke-8 66,6, kemudian di butir ke-9 hingga 11 masing-masing 100%. Sehingga rata-ratanya didapat 74,6%. Nah, di sini setelah peserta didik mengisi form penilaian diri peserta didik tadi didapat yang pertama, ternyata 93,9% peserta didik berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah di 81,8% peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian. Kemudian di 69,6% peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu.
Kemudian di 30,3% peserta didik mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Kemudian di 84,8% peserta didik berperan aktif dalam kelompok. Di 30,3% peserta didik menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian di 63,3% peserta didik selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting. Kemudian di 66,6% peserta didik merasa menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian di 100% peserta didik menghormati dan menghargai orang tua, teman, dan guru. Sehingga diperoleh hasil analisis penilaian diri peserta didik sebesar 74,6% yang menunjukkan respon cukup baik peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kemudian dari beberapa poin di atas, yang menjadi akar permasalahannya adalah ketika persentase yang didapatkan itu masih butuh perhatian khusus ya, di persentase yang kurang-kurang. Ada beberapa poin, yaitu di poin 3, 69,6% peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Ternyata hanya sebesar 69,6% saja. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami. Nah, ini ternyata hanya sekitar 30,3% saja yang mengajukan pertanyaan ketika ada masalah atau materi yang tidak dipahami. Kemudian ternyata di 30,3% juga peserta didik yang hanya menyerahkan tugasnya tepat waktu. Kemudian di 63,3% peserta didik selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting. Jadi sisanya tidak mencatat. Kemudian peserta didik merasa menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik hanya sekitar 66,6% saja. Ya, karena memang berpengaruh juga ya faktor-faktor di poin yang di atas tadi, di 30,3 yang ternyata ketika ada pertanyaan yang tidak dipahami atau mungkin ada materi yang tidak dipahami, mereka tidak mau bertanya. Kemudian seperti itu. Nah, maka alternatif solusi yang saya upayakan yang pertama adalah komunikasi dengan peserta didik, yaitu komunikasi secara dua arah. Kemudian yang kedua adalah dengan pemberian motivasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberian reward untuk mereka yang punya keberanian diri untuk berperilaku baik, berprestasi, baik dari sikap maupun dari akademiknya. Kemudian pemberian model pembelajaran yang bervariatif. Di sini saya salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran inovatif. Kemudian yang kelima adalah selalu berkomunikasi secara intens dengan wali kelas agar dapat memantau perkembangan siswanya, terutama poin-poin yang menjadi akar permasalahan tadi. Nah, setelah saya melakukan alternatif solusi 5 alternatif solusi ini, kemudian saya memberikan angket lagi, memberikan format penilaian diri lagi terhadap siswa, sehingga hasil pemecahan masalah setelah alternatif solusi dijalankan, didapat hasil analisis penilaian diri peserta didik ternyata meningkat sebesar 83,5% yang menunjukkan respon baik. Artinya motivasi yang kurang berarti sedikit demi sedikit bisa ditingkatkan, dan semoga kedepannya bisa tetap dipertahankan dan semakin meningkat lagi sehingga motivasinya akan terus ada di setiap pembelajaran dan semakin meningkat. Ya, terima kasih. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.